Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam belajar matematika. Ya, di sini kita akan belajar salah satu topik yaitu bentuk akar. Nah, di sini yang kita akan pelajari adalah bentuk akar ini merupakan bentuk dari pangkat pecahan. Sebenarnya dia perpangkatan juga, tapi pangkatnya bukan bilangan bulat melainkan bilangan pecahan. Jadi kita tulis di sini bentuk akar, kaitannya bentuk akar itu sama dengan bentuk pangkat, bentuk perpangkatan dengan pangkat pecahan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini hubungan pangkat pecahan dan bentuk akar itu ada. Jadi misalnya begini, pangkat pecahan itu misalnya bentuk umumnya A pangkat M per N. Nah, ini bentuknya. Jadi di sini keterangannya itu N itu akar Kn, sedangkan M itu pangkat biasa. Ya, jadi misalnya kita bentuk aljabarnya A pangkat M ini, rumusnya dia atau perubahannya dia akan menjadi akar N. Di sini tulis akar N dari basisnya tetap A, pangkat biasanya M. Nah, ini bentuk perubahannya. Atau kita juga bisa kalau pangkat biasanya N itu kan akar Kn, maka kita tulis dulu akar Kn dari A, terus kita pangkatkan dengan N. Nah, ini juga bisa bentuknya seperti ini. Oke, intinya kalau bentuk pecahan bentuk akar itu adalah bentuk perpangkatan dengan pangkatnya pecahan seperti ini. Ya, kita langsung saja contohnya. Contoh pangkat pecahan. Contoh pangkat pecahan. Ya, kita buat garis pemisah biar agak rapi. Oke, contoh pangkat pecahan. Contoh pangkat pecahannya itu seperti ini. Misalnya 9 pangkat 1/2. Nah, ini artinya adalah akar kuadrat dari 9 pangkat 1. Kalau pangkat satunya berarti tidak perlu tulis di pangkat satunya. Nah, khusus angka akar kuadrat itu tidak perlu ditulis duanya di depan sini, tidak perlu ditulis. Jadi akar 9-nya itu kita kembali lagi di berapa pangkat 2 yang menghasilkan 9. Karena 3 pangkat 2 adalah 9, maka akar 9 itu sama dengan 3. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau pembilangnya 1. Nah, begitu juga misalnya 16 pangkat 1/4 misalnya. Ini artinya adalah akar 4 dari 16 pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, sehingga di sini artinya ini kan akar pangkat 4. Berarti kita balik, berapa pangkat 4 yang menghasilkan 16? Jawabannya adalah 2. Karena 2 pangkat 4 itu 16, maka akar 4 dari 16 itu adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Nah, ini yang pembilangnya 1. Bagaimana kalau misalnya pembilangnya itu bukan 1 misalnya? Nah, misalnya pembilang bukan satu. Oke.
Nah, kita kotak ini biar kita tahu mana pemisahnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau pembilangnya bukan 1, contohnya begini. 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini artinya penyebutnya yang menjadi akar Kn. Ingat, penyebutnya menjadi akar Kn. Akar Kn itu penyebutnya 3, berarti akar 3 dari 8 pangkat 2. Bisa kita tulis akar 8, pangkatnya kita tulis begini, bisa pangkat 2. Nah, artinya berapa pangkat 3 yang menghasilkan 8? Berarti 2. Berarti 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti hasilnya 4. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Ini cara pertama. Ini yang berikutnya bisa tidak kita tulis pangkatnya di dalam 8 kuadrat. Bisa. Jadi di sini kita langsung saja akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu kan 64. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Berapa pangkat 3 yang menghasilkan 64? Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 4 itu 64. Jadi yang pangkat 3 hasilnya adalah 64, itu adalah 4. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Ini adalah contohnya. Nah, kalau misalnya menggunakan akar terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti apa yang akarnya yang lebih besar? Yang seperti ini tadi, akar pangkat 4 dan lain-lain. Ya, caranya juga sama seperti ini. Nah, di sini yang menjadi catatan penting adalah, sebentar saya buat garis pemisah dulu biar agak rapi. Catatan penting. Catatan penting. Ya, di sini catatan pentingnya adalah kalau pangkatnya 1/2, misalnya pangkat 1/2, berarti itu akar A. A pangkat 1. Kalau misalnya A-nya pangkat 3/2, ini yang kuadrat semua ya, penyebutnya 2. Berarti akar akar kuadrat dari A pangkat 3 atau akar kuadrat dari A pangkatnya di luar, bisa seperti ini. Nah, bagaimana misalnya kalau akar A 3/2 kan tidak bisa menjadi bilangan bulat. Kalau misalnya 4/2 kan hasilnya 2, nanti disederhanakan. Misalnya 4/2. Nah, ini 4/2 kan 2, berarti langsung saja A pangkat 2 jadinya. Tidak dalam bentuk akar lagi dia. Nah, kalau misalnya A pangkat 5/2. Nah, ini kan masih dalam bentuk akar kuadrat karena penyebutnya 2. Berarti akar A pangkat 5 atau akar kuadrat A kita pangkatkan 5 seperti ini juga bisa. Nah, itu kalau penyebutnya 2, berarti akar kuadrat. Kalau misalnya bukan akar kuadrat atau penyebutnya bukan 2, seperti ini, akar A pangkat 1/3. Maka di sini akar kubik namanya. Akar pangkat 3 dari A pangkat 1. Kalau misalnya A pangkat 2/3, berarti sama juga akar kubik, akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Pangkatnya di dalam atau bisa juga pangkatnya di luar. Akar pangkat 3 dari A, kita tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini juga bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya akar 6/3?
6/3. Nah, 6/3 ini kan bisa 6 bagi 3 ini 2, maka hasilnya 2. Tidak dalam bentuk akar. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada A pangkat 7/3. Nah, ini kan pangkat 7/3 artinya akar pangkat 3 dari A pangkat 7. A pangkat 7 atau bisa juga bentuknya buka kurung, akar pangkat 3 dari A kita pangkatkan dengan 7. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk bagaimana kalau misalnya penyebutnya bukan 2 dan 3, berarti penyebutnya lebih dari 3. Ya, kita menggunakan konsep yang sama seperti per 2/3, sama saja. Misalnya ada 1/5, berarti dia akar pangkat 5 dari A pangkat 1. Atau misalnya A pangkat 2/5, berarti A akar 5 dari A pangkat 2. Dan seterusnya. Bagaimana misalnya kalau A pangkat 15/5. Nah, ini 15 bagi 5 kan hasilnya 3, berarti A pangkat 3, maka tidak dalam bentuk akar lagi. Selagi pecahan itu bisa dibagi atau bisa menghasilkan bilangan bulat, berarti hasilnya bukan dalam bentuk akar. Berarti dia dalam bentuk pangkat biasa. Seperti itu. Yang bisa dibentuk menjadi bentuk akar itu ketika pecahan atau pangkat pecahannya itu tidak dapat disederhanakan. Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahannya pangkat pecahannya negatif? Nah, ini kita buat tanda pisah dulu. Ya, kita buat bagaimana kalau pecahan negatif. Pecahan negatif. Ini kita berbicara pangkatnya ya, atau pangkatnya. Iya, kita berbicara pangkatnya. Misalnya dalam bentuk umumnya A pangkat negatif n/n. Nah, sama dengan ini kita sama juga kebalikannya, 1 per A pangkat m/n. Nah, bisa seperti ini. Itu sama seperti pangkat negatif biasa, tapi kita balik. Nah, atau kita 1 per akar n dari A pangkat n. Nah, bisa seperti ini, atau bisa juga pangkatnya kita keluarin. Kita buka kurung akar A dari akar n dari A, pangkatnya di luar kurung sini juga bisa. Nah, seperti ini. Contohnya seperti apa? Misalnya 5 pangkat negatif 3/4. Maka ini hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 3/4. Pangkat 3/4, atau kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan bisa seperti ini. Akar 4 dari 5 pangkat 3. Nah, atau juga bisa kita buat kurung akar 4 dari 5, pangkat 3-nya di luar, pangkat 3-nya di sini. Nah, bisa seperti ini. Kalau misalnya dibalik seperti apa? Misalnya kalau misalnya dibalik, kita mau bawa bentuk akar ke bentuk pecahan. Misalnya ada 1 per akar 7, misalnya kita ambil pangkat besar 7 dari 4 pangkat 3. Nah, berarti di sini kita ubah dulu bentuk pecahan biasa. Berarti 4 pangkat berapa? Pangkatnya pernya 7, 3-nya pembilang, berarti 3/7. 3/7. Nah,
Karena dia berada sebagai penyebut, 4 pangkat 3/7 ini dia berada sebagai penyebut, maka kita bisa ubah dia menjadi pangkat negatif. 4 pangkat negatif 3/7. Nah, seperti ini perubahannya dari akar ke pangkat. Kalau dia sebagai penyebut, maka pangkatnya negatif. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Ya, contoh lain lagi, misalnya bagaimana kalau ada soal 81 pangkat 1/2. Nah, ini artinya akar kuadrat dari 81. Nah, kita perlu mengingat berapa kuadrat atau berapa pangkat 2 yang menghasilkan 81. Hasilnya adalah 9. Nah, contoh lain lagi seperti apa? Misalnya 32 pangkat 4/5. Nah, ini artinya adalah akar 32, akar pangkat 5 dari 32 kita pangkatkan dengan 4. Nah, sekarang kita perlu cari tahu dulu akar pangkat 5 dari 32, atau kebalikannya, berapa pangkat 5 yang menghasilkan 32. Jawabannya adalah 2. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka akar pangkat 5 dari 32 itu sama dengan 2. Berarti tinggal kita 2 pangkat 4 lagi, maka hasilnya adalah 16. Ya, hasilnya adalah 16. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.